Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Orinanda. Saya di sini akan melakukan OSJA tentang kebutuhan tentang edukasi kepada keluarga tentang kebutuhan nutrisi selama menyusui. Berikut adalah videonya. Selamat pagi. Selamat pagi, silahkan duduk. Dengan Ibu Siti ya. Ini sedang mau kontrol setelah 6 hari habis melahirkan ya Bu. Baik, sebelumnya saya tutup pintunya dulu dan cuci tangan dulu ya Bu. Bu Siti, perkenalkan saya Feni, saya bidan yang sedang jaga pada hari ini. Kebetulan saya di sini akan memberikan edukasi atau informasi kepada Bu Siti tentang nutrisi atau gizi selama menyusui. Karena ini Ibu sudah menyusui, prosesnya udah 6 hari ya Bu. Bayinya sehat ya? Sehat. Baik. Kebetulan tadi ada suami juga di sini. Jadi saya akan menjelaskan tentang gizi selama menyusui kepada ibu dan suami supaya nanti suami juga bisa memperhatikan juga. Baik, yang pertama, Ibu sudah tahu belum tentang gizi atau nutrisi selama kehamilan selama menyusui itu apa aja? Belum ya. Saya jelaskan ya. Jadi nutrisi bagi ibu intinya semua makanan atau minuman atau vitamin yang diminum dan dimakan selama proses menyusui. Berarti selama 2 tahun ya Bu. Nah itu apa aja gitu, apa aja yang maksudnya kenapa kok kita harus memenuhi nutrisi, karena nutrisi itu adalah sumber kehidupan kita yang utama. Yang kedua adalah sumber nutrisi itu baik untuk ibu dan bayi, kemudian menunjang tumbuh kembang bayi, terus kemudian dapat juga meningkatkan kesehatan ibu. Terus kalau misalnya kita kekurangan nutrisi, nanti bayinya tumbuh kembangnya jadi terhambat. Terus kemudian ada penyakit pada ibunya penurunan berat badannya secara drastis. Terus terjadi malnutrisi dan penurunan kekebalan di tubuh ibunya. Seperti itu. Jadi jangan sampai, makanya kita harus memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Nah, kebutuhan nutrisi ini lebih besar Bu daripada waktu hamil. Waktu hamil kan waktu itu saya pernah edukasi dengan Ibu Siti ya, kalau kita harus ada tambahan 300 kalori per hari. Nah, ternyata selama kita menyusui itu ada tambahan energi atau kalori yang kita perlukan itu 500 kilokalori per hari. Jadi semakin banyak ya Bu. Jadi ada tambahan sekitar ya sepiring nasi ditambah 1,5 piring nasi lah Bu, seperti itu berserta lauknya. Nah kemudian apa saja? Jadi kebutuhannya itu sama. Yang pertama adalah protein, kemudian karbohidrat, lemak, vitamin, terus kemudian mineral ya Bu. Nah kebutuhannya yang karbohidrat itu apa aja Bu? Yang pertama boleh dari nasi, boleh juga dari ubi-ubian, boleh dari misalnya beras merah, kentang, sagu, tepung, boleh ya Bu. Protein hewani, daging sapi, daging ayam, ikan, daging bebek dan sebagainya. Kemudian lemak dari kacang-kacangan, lemak yang sehat dari kacang-kacangan, kemudian dari ikan. Nah kalau yang kebutuhan serat itu dari sayuran, buah, kemudian mineral, vitamin juga dari buah, dari sayuran, dari air yang kita konsumsi. Nah kebetulan kemudian adalah vitamin A. Nah ibu menyusui itu vitamin A nya sangat penting Bu untuk menjaga kesehatan ibu, menjaga metabolismenya ibu, terus kemudian supaya vitamin A yang dikonsumsi itu turun atau terkandung juga dalam ASI. Nah, supaya anak kita terhindar dari infeksi, pertumbuhannya baik, terus kemudian ibunya juga cepat pulih. Jadi kan ketika kita menyusui itu kita kan habis melahirkan tuh. Melahirkan kan banyak keluar darah, terus kemudian organnya juga sudah mulai berubah. Tadinya yang rahimnya besar jadi kecil, di situ ada luka, ada bekas luka yang dari luar, dari dalam. Itu kita perlu vitamin A untuk memulihkan stamina kita. Nah kebutuhan ibu nanti, kemarin kan waktu itu ibu dapat tablet vitamin A sudah ya, yang 2 tablet ya. Habis melahirkan dapat 1 diminum, terus kemudian selang 24 jam besoknya
di jam yang sama minum lagi 1 tablet. Nah, seperti itu. Kalau sayuran apa sih yang banyak di vitamin A? Udah tahu belum, Bu Siti? Di vitamin A itu sayuran yang paling banyak adalah sayuran yang berwarna kuning atau oranye, Bu. Jadi kayak wortel, labu, tomat ada. Terus yang berwarna kuning tuh juga kayak nangka, bener, tomat. Terus kemudian itu yang mengandung beta karotin. Yang paling banyak itu biasanya kita sering wortel, Bu, ya kan? Ingat ya. Nah, kemudian cairan ini juga penting, Bu. Jadi air yang kita konsumsi itu sebaiknya 3 liter. Kalau kemarin waktu hamil itu sekitar 2,5 sampai 3 liter. Ini saat menyusui 3 liter. 3 liter itu ya kurang lebih 14 gelas, Bu. Atau 2 botol yang besar itu, botol aqua yang besar itu, atau 12 gelas biasa. Ya, sebaiknya seperti itu dibiasakan. Terus kemudian tablet zat besi. Nah, kalau selama menyusui ini zat besinya tabletnya seenggaknya minum 40 tablet, Bu. Jadi selama nifas ini full Ibu minum supaya nanti nggak lupa, nanti selesai nifas. Kalau Ibu hemoglobinnya baik, tidak ada tanda anemia, boleh stop 40 hari. Terus kemudian contoh menu sehari-hari yang kemarin saya contohkan kemarin. Contoh menu untuk ibu nifas itu ya hampir mirip seperti ibu hamil juga, tapi ada kebutuhannya yang bertambah, yaitu sekitar ada berapa tadi, Bu, penambahnya? 500 kilokalori ya, seperti ini ya, Bu. Ini komposisi nasinya atau karbohidratnya, sayurannya sama dengan nasinya, kemudian lauk pauknya dengan buah-buahannya sama, seperti itu. Ditambah air putih 14 gelas, ditambah kemudian susu, boleh Ibu mengkonsumsi susu. Intinya diperbanyak sayuran, kemudian lauknya dan buah-buahannya. Seperti itu ya, Bu. Nah, selama ini Bu Siti ada pantang nggak untuk makanan selama menyusui? Misalnya saya nggak makan telur gitu, ada nggak? Nggak ada ya, alhamdulillah. Betul yang udah Ibu Siti lakukan, bahwa ketika kita menyusui, kita habis melahirkan itu nggak boleh ada pantang, karena semua makanan itu sehat, terutama telur, ayam, ikan itu justru zat yang diperlukan untuk diperlukan untuk pemulihan, masa pemulihan ibu itu biar cepat minum, makannya banyak protein itu gitu. Ada yang ditanyakan, Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti mohon dukungannya juga suami bisa bekerja sama untuk mendukung nutrisi yang baik untuk Ibu Siti ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih, Bu Siti. Terima kasih. Setelah itu kita akan melakukan pencatatan dengan dokumentasi menggunakan metode SWOT, yaitu dengan data subjektif, data objektif, assessment, dan planning. Terima kasih.